Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di antara bagian dari adab talibul ilmi adalah ihtiramul ulama, menghormati para ulama. Ya ikhwah, ya tullabul ilm, adab yang satu ini sangatlah penting, yaitu ihtiramus syuyukh, ihtiramul ulama, menghormati syekh, menghormati para ulama. Terlebih lagi ulama tersebut adalah gurunya antum. La nadda'i lil ulama al-ismah. Kita tidak mengklaim para ulama itu memiliki ismah, terjaga dari kesalahan. Para ulama itu manusia biasa, musib wa mukhti, terkadang benar, terkadang keliru. Namun sesuatu yang harus antum tanamkan, ketika para ulama keliru, maka ada adab, ada ihtiram, ada mawakif, sikap-sikap yang bijak yang selayaknya dilakukan oleh seorang talibul ilmi. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau mengatakan tauqirul ulama min ijlalillahi azza wa jalla, memuliakan, menghormati para ulama termasuk bagian memuliakan Allah azza wa jalla. Seseorang menghormati, memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah azza wa jalla. Kenapa? Fahum warasatul anbiya wa hamalatul ilm wa hamalatud din. Karena mereka para ulama adalah pewaris para nabi dan pembawa agama ini. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang membawa ilmu ini? Para sahabat. Setelah para sahabat siapa? Para tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Kemudian yang setelahnya, sampai kepada para ulama yang ada di zaman sekarang ini. Wa min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah as-sana'u alaihim wa ijlaluhum, termasuk bagian dari i'tiqad, bagian dari keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, yaitu memuji mereka para ulama dan memuliakan para ulama. Terlebih lagi ya ikhwan, para ulama tersebut adalah orang yang banyak jasa terhadap antum. Para ulama tersebut adalah guru-gurunya antum, masyayikh tersebut gurunya antum. Selayaknya antum hormati, selayaknya antum muliakan mereka. Qala At-Tahawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ulama'us salaf minas sabiqin wat tabi'in wa man ba'dahum min ahlil khabari wal athari wa ahlil fiqhi wan nazar la yuzkarun illa bil jamil. Para ulama salaf dari kalangan ulama terdahulu, yaitu para sahabat, wat tabi'in, dan dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, setelah tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in, yaitu ulama-ulama salaf di zaman dahulu, baik dari golongan sahabat ataupun golongan tabi'in ataupun golongan atba'ut tabi'in.
yaitu ulama-ulama ahlul khabar wal athar, ulama ahlul hadis, ahli fikih dan yang semisalnya. La yuzkarun illa bil jamil, mereka tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Maknanya apa? Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki, namun hendaklah mereka disebutkan nama-nama mereka min bab zikrul jamil, penyebutan sesuatu yang indah, penyebutan keutamaan mereka, penyebutan keutamaan jasa-jasa mereka terhadap Islam ini tadi, dan juga penyebutan tentang luasnya ilmu mereka, penyebutan tentang bagaimana semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Tidak diragukan lagi ya ikhwan, para ulama memiliki sekian banyak keutamaan. Talabuhum lil ilmi fadlun, majlisuhum fadlun, muzakaratuhum fadlun, ta'limuhum fadlun. Segala sesuatu yang ada di kalangan para ulama memiliki sekian banyak keutamaan, gitu kan? Yang tadi pagi sudah kita lewati, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri, mereka para ulama nuntut ilmu memiliki fadlun azim. Duduk-duduknya mereka para ulama memiliki sekian banyak keutamaan, muzakarah mereka, mengajarkan mereka. Mereka semua adalah orang yang berjasa terhadap umat ini. Banyak jasa para ulama. Bahkan sebagian para ulama kita ada yang mengatakan, ulama arham bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama ini, para ulama salafiyin sangat sayang terhadap umat ini dibandingkan bapak mereka sendiri, dibandingkan emak mereka sendiri. Kok bisa? Karena mereka orang tua umat ini tadi, bapak dan ibu mereka paling menjaga anaknya dari mana? Dari neraka. Sedangkan para ulama menjaga umat ini jangan sampai umat ini masuk ke dalam neraka. Bagaimana bentuk penjagaan mereka? Biirsyadihim wa ta'limihim wa inkarihim wa amrihim, dalam bentuk bimbingan mereka, pengajaran mereka, pengingkaran mereka terhadap hal-hal yang buruk, dan juga perintah-perintah mereka untuk perkara-perkara yang baik. Itulah para ulama. Lihat, kalau bukan pertolongan para ulama setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, setelah adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasa-jasanya para ulama, mungkin kita sendiri tidak akan merasakan nikmatnya Islam ini tadi. Tersebarnya Islam melalui perantara mereka, mereka yang menyusun buku, mereka yang mengajarkan, mereka yang mengeluarkan fatwa. Kemudian penulis mengatakan, saro talami al-ulama ala hadzal wasf ar-rafi' min ihtiramil ulama. Murid-murid para ulama berjalan di atas sifat yang mulia tinggi ini tadi. Sifat yang bagaimana? Berupa penghormatan terhadap para ulama. Ini murid-muridnya para ulama, ya, murid-murid hebat dari orang yang hebat. Ingat ya ikhwan, sosok yang hebat akan melahirkan murid yang hebat. Kalau antum ingin menjadi orang yang hebat, belajarlah dari orang yang hebat. Kalau antum ingin menjadi orang yang berilmu, belajar kepada orang yang banyak ilmunya. Lihat bagaimana seorang murid dari seorang ulama, bagaimana adab mereka, penghormatan dan pemuliaan terhadap ulama, gurunya dia. Qala Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala. Ar-Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, wallahi majtara'tu an ashraba alma wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Sungguh demi Allah, majtara'tu an ashrabal ma',
Sungguh aku tidak berani untuk minum air apabila Syafi'i melihat ke aku, dikarenakan segan terhadap Al-Imam Syafi'i. Ar-Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala sampai-sampai menggambarkan, kalau ada air aku ingin minum, tidak berani aku minum di hadapan Imam Syafi'i. Lihat ihtiramnya, penghormatan beliau terhadap guru beliau Ar-Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala kepada guru beliau siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kana li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala akhun yujilluhu wa yu'azzimuhu. Dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki saudara yang memuliakan, mengagungkan beliau. Qala Al-Bazzar rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala menceritakan, ma ra'aitu ahadan kana ashadda ta'ziman li syekh min akhihi hadza, a'ni al-qa'im bi umurihi, wa kana yajlis bi hadratihi ka'anna ala ra'sihi at-tayr, wa kana yahabuhu kama yahabu sultanan, wa kunna na'jabu minhu fi dhalik, wa naqul min al-urfi wal 'adah anna ahlar rajuli la yahtashimunahu kal ajanib bal yakunu inbisatuhum ma'ahu fadlan anil ajnabi, wa nahnu naraka ma'asyikh katilmidin mubalighin fi ihtishamihi wa ihtiramihi, fayaqul inni ara minhu asya la yaraha ghairi aujabtu alayya an akuna ma'ahu kama tarawun. Kata Al-Bazzar menceritakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat-sangat besar pengagungannya terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibandingkan saudaranya ini. Yaitu yang kumaksud adalah orang yang ngurusi urusan Ibnu Taimiyah. Dulu saudaranya Ibnu Taimiyah ini duduk ya, di samping Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ka'anna ala ra'sihi tayr, sampai-sampai diibaratkan seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Penghormatannya terhadap ulama. Dia punya saudara seorang alim. Dia kalau duduk di samping Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diam, tenang, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Kalau di atas kepala ada burung, tidak berani geleng-geleng gini kan, nanti terbang burungnya kan. Wa kana yahabuhu kama yahabu sultanan. Saudaranya Ibnu Taimiyah ini sangat segan terhadap Ibnu Taimiyah sebagaimana seperti seseorang yang segan terhadap penguasa. Kata Al-Bazzar, kunna na'jab minhu fi dzalik, sampai-sampai kami terheran dari dia. Kami katakan, termasuk suatu kebiasaan ya, bahwasannya ahlar rajuli ya, kerabat seseorang itu la yahtashimuna kal ajanib. Terkadang ya, kerabat seseorang itu tidak terlalu menghormati keluarganya seakan-akan seperti orang lain. Karena kadang ya orang karena udah merasa teman, merasa kerabat, biasa aja ya. Ya benar. Contoh gambaran. Ini misalkan anak punya saudara. Antum sama anak beda kan? Lebih menghormati. Kadang orang lain sama anak lebih menghormati karena mungkin dianggap sebagai orang yang membawa ilmu gitu loh, dianggap tokoh gitu lah, dianggap ustadz gitu loh. Tapi pas orang yang deket dengan anak, keluarga, sepupu, ya enggak, saudara, kadang enggak terlalu ya, biasa aja, panggil nama biasa, ya enggak. Nah, kata Al-Bazzar, kebiasaannya orang itu kalau punya hubungan kekerabatan enggak terlalu menghormati kerabatnya dia, enggak terlalu mengagungkan, memuliakan. Lah ini kok beda? Bal yakunu inbisatuhu ma'ahu fadlan anil ajnabi. Ya. Bahkan kesenangan inbisat, ya, kelapangan, kelanggengan
mereka itu bersama dia sangat-sangat terwujud, terlebih lagi terhadap orang lain. Wa nahnu naraka ma'asyikh katilmidhin mubalighin fi ihtishami wa ihtiramihi. Kata Al-Bazzar, Pak, kami melihat engkau ini bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti sosok seorang murid yang terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati gurunya ini tadi, dalam memuliakan gurunya. Kata muridnya Ibnu Taimiyah yang merupakan saudaranya Ibnu Taimiyah tadi, fayaqul, dia mengatakan, inni ara minhu asya la yaraha ghairi. Aku melihat ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu aku mewajibkan pada diriku an akuna ma'ahu kama tarau. Oleh sebab itu aku mewajibkan pada diriku, membebani diriku agar aku senantiasa bersama dia sebagaimana yang kalian lihat ini tadi. Maknanya aku tetapkan pada diriku agar aku memuliakan dia, ya karena aku tahu hal-hal yang penting bagi dia, gitu loh. Jelas? Lanjut, masih kuat antum? Kemudian, yajibu 'alal muslim ayyahdzara minal waqi'a fi a'radil ulama. Wajib bagi seorang muslim untuk berwaspada dari mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama. Nah, ini juga ya ikhwan, antum beradab. Para ulama itu bukan orang yang maksum, memungkinkan mereka ada kesalahan. Apalagi gurunya antum, ustadznya antum, mungkin tidak gurunya antum yang ada di hadapan antum ini punya kesalahan? Sangat mungkin. Makanya Nabi bilang sama antum, antum kalau mau cari guru, cari ulama yang sempurna, tidak akan ketemu. Mau di Saudi, mau di Yaman, tidak akan ketemu. Pasti ada kurang. Mereka semua manusia, termasuk kebodohan, bodoh murakkab, ya. Orang nggak mau belajar apabila dia melihat ada kesalahan pada ulama tersebut. Baper, masa kayak gitu ambil ilmu sama dia, rugi sekalian tuh, ya. Ada salah seorang salaf, ana lupa namanya, ana sempat kebaca di sini. Dia bilang gini, ya Syekh, si fulan itu tidak mau belajar sama antum. Katanya antum didapati ada akhlak-akhlak yang buruk katanya tadi. Kata gurunya itu, ulama tadi bilang, ini orang bodoh sekali, lebih kurang gitulah ya. Masa dia harus meninggalkan ilmu, meninggalkan hadis Nabi SAW dikarenakan tatkala melihat sesuatu yang buruk dari diriku? Rugi toh? Rugi. Nanti coba anda lihat ya. Nah ini poin penting. Anak ingatkan sekali lagi ikhwan ya. Ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di antara adab talibul ilmi, agar dia bersabar terhadap kondisi guru. Guru itu macam-macam, ada yang kalem, ada yang tegas, ada yang tipenya dikit-dikit menghukum, dengan berbagai macam. Dan itu latihan antum jadi dai, ya enggak? Jangan antum gambaran antum kalau saya jadi ustadz itu masya Allah, saya akan terbang naik pesawat Garuda. Sabtu ini daurah di Jabodetabek, hari Ahad nanti daurah di Surabaya, pekan depan di Papua, pekan berikutnya di Kalimantan,
pekan berikutnya Sulawesi, pekan berikutnya Medan, pekan berikutnya Jambi, pekan berikut kemana-mana naik pesawat Garuda. Nanti anak daurah di luar negeri, Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Jepang. Antum yang enak, antum lihat ini ustaz-ustaz yang enak-enak itu ya. Nah itu tadi penyakitnya talibul ilmi tadi, cita-cita yang terlalu tinggi, tapi tidak mau capek dalam belajar. Ya akhi, ya ikhwan, ya thalabul ilm, ya, dalam menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Kalau antum gambarkan manis dulu, maka antum akan jatuh. Ana tidak ingin mendengar dimanapun antum berada, tidak mau dengar istilah aku kecewa sama ustadz. Bodoh antum sekali. Mendingan antum mati saja, nggak usah hidup. Ya, ana bilang mati saja, nggak usah hidup. Kenapa mati? Kenapa ana bilang lebih baik mati? Itu awal kegagalan antum dari menuntut ilmu. Wa man lam yadhuq marra ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sekejap saja, ini baca nih, dia akan merasakan penderitanya sepanjang hidupnya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkannya, man lam yasbir ala dhullit ta'lim baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Barang siapa yang tidak mau sabar di atas kerendahan tatkala belajar, maka senantiasa umurnya tadi berada pada kebodohan, berada pada kebutaan yang penuh dengan kebodohan. Wa man sabaru alaihi ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya. Siapa yang mau sabar, maka urusannya akan kembali kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku merendahkan diri pada saat menuntut ilmu, sehingga aku pun mulia tatkala dicari orang. Antum saat jadi santri merendahkan diri, push up, siap ustaz, angkut tuh, angkut, siap merendahkan diri, nanti antum akan dicari oleh orang. Ya, dicari oleh orang. Saya tuh bisa gini, bisa gini. Nggak mau belajar. Ustaz, dikit-dikit dihukum sama ustaz. Nggak bisa ini push up, nggak bisa gini-gini. Udah, bodoh tuh antum. Nggak ngerti, nggak bisa baca kitab, nggak bisa hafal Al-Quran, nggak hafal ini, nggak hafal ini. Udah, tuh nyangkol jadi tukang. Ya ikhwan, bukannya anak ngerendahin tukang. Apa yang menyebabkan mereka jadi tukang, jadi kenek? Hah? Mereka dulu kalau seandainya sekolah, pengen mereka jadi sarjana, ya benar? Enggak? Ya enggak? Tuan Abu Zainu pun, kalau seandainya ada tawaran untuk kuliah, dapat kerjaan yang lebih enak, mungkin dia mau kuliah. Ya benar? Dulu itu. Itu gambarannya ikhwan. Ketika antum belajar, paling tidak itu memuliakan dirinya antum. Antum akan dicari oleh orang banyak. Walaupun bukan niat belajar itu seperti itu. Namun sesuatu yang pasti, ketika antum punya ilmu, orang akan mencari antum. Tapi kalau antum tidak punya ilmu, antum cari orang, orang nggak mau datang. Itulah sebabnya antum tidak mau menghinakan diri. Makanya kalau anak tidak mau dengar istilah baper, ya baper, aku kecewa. Udah, itu orang lebih baik mati aja daripada hidup. Kalau kecewa hidupnya, lebih baik mati saja. Apa kata Imam Syafi'i? Wa man lam manfatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terluputkan belajar di masa mudanya karena baper itu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbiri 4 kali sebagai petanda dia sudah wafat.
Ya enggak? Jadi yang kecewa, yang baper, yang tersinggung, dah takbir 4 kali. Nyesal tuh baru tahu inti. Ya. Jadi dai itu harus mentalnya baja. Masa dikalahin orang yang urusan dunia siap? Lihat Kopassus itu, ditempeleng sama komandannya, ditendang sama komandannya, siap komandan. Ya benar. Itu mereka untuk mendapatkan kemuliaan sebagai baret merah, itu bukan topi merah tapi baret merah. Mereka siap ditendang-tendang komandan, mereka disuruh berlumpur, mereka harus begini dan begini. Ya apa tidak? Untuk mendapatkan baret merah. Keren loh, baret merah Kopassus. Untuk mendapatkan peci putih nih. Antum masih ngerendah nuntut ilmu, untuk dapat duduk di depan, duduk di atas mimbar, nggak mau antum. Bukan walaupun gambarannya ya, bukan maksud anak tujuan untuk belajar itu harus tampil, ya otomatis itu otomatis apa enggak? Orang kalau punya ilmu nanti otomatis sendiri. Kalau nggak punya ilmu ya nggak mungkin tampil, ya enggak? Antum punya ilmu akan orang akan ngangkat antum gitu loh, difahami? Nah itu butuh kesabaran. Dimanapun antum belajar, Sayyid Ridwan yang antum ada rencana mau ke Yaman, rihlah ke Yaman, apapun yang ada, jangan ada istilah kecewa, jangan ada istilah baper. Bahasa sekarang nih baper, bawa perasaan, tersinggung, apa, nyimpen di hati bahasanya. Kalau antum itu yang antum pegang, sudah nggak akan antum bisa selamat di muka bumi ini. Kenapa? Karena manusia itu punya karakter tidak akan cocok dengan antum. Dan ingat, jangan antum kira antum sendiri yang bisa baper, orang itu juga bisa baper sama antum. Sebagian orang kadang, saya kecewa tuh di pondok pesantren. Emang pondok pesantren Ustadz nggak kecewa sama antum? Ente cuma numpang beras saja, numpang tidur, numpang kencing, piket nggak mau. Tapi karena ustadznya itu udah tebal ilmunya, dia nggak terlalu baper sama antum. Antum yang kurang ilmu baper, ya benar? Itu tadi. Karena kadang kalau ada orang ngomong, Ustadz, ada si fulan nggak mau belajar pada antum karena kecewa, antum begini-begini, rugi, ya enggak? Biarin, bodoh sendiri. Orang lain udah bisa baca kitab, dia kecewa, biarin, ya enggak? Kalau kita pakai istilah kecewa, sudah, antum nggak layak jadi dai, nggak layak jadi pembawa ilmu. Kenapa? Syarat menjadi dai, pembawa ilmu agama, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, sabar dalam menuntut ilmu, sabar terhadap guru, sabar terhadap temannya, sabar dalam mendatangi majelis ilmu, sabar murojaah, sabar menghafal, sabar dalam dakwah, antum akan menjadi imamatu fid din. Faham tuh? Jelas? Tapi kalau baper, kalau bahasa Palembangnya patah arang, kalau antum patah arang, gampang tersinggung, gampang ngambek, gampang merajuk. Ya, itu calon-calon yang akan kita sholat di jenazahnya. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i, sholat di sebanyak 4 kali takbir. Ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Makanya Nabi bilang tadi, tuh mati. Mati apanya? Mati mentalnya, bukan mati jasadnya. Jasadnya masih hidup, tapi mentalnya sudah mati. Sebelum mati, badannya, mentalnya sudah mati duluan. Antum menuntut ilmu tuh harus berani loh. Masa kalah sama tentara yang jiwanya tentara itu luar biasa. Mereka tahu kalau jadi tentara bakal ditendang sama komandan, bakal ditempeleng sama komandan, dipusapkan 50 kali, salah begini, siap mereka mau jadi tentara. Ya pada? Enggak? Ya enggak? Iya, orang jadi polisi juga sama.
Orang kuliah, antum mengenal namanya istilahnya MOS. Kalau sekolah umum MOS. Ya, kalau kuliah itu ospek. Apa biasanya kalau MOS sama ospek itu? Diapain? Dikerjain sama senior, ya enggak? Itu saja berani dia. Enggak apa-apa aku dikerjain, yang penting aku sekolah SMA. Ya benar? Enggak apa-apa aku dikerjain senior, yang penting aku kuliah. Nah ini masa di pondok pesantren baper, ngambekan, tersinggung. Nah, itu calon-calon orang miskin ilmu itu namanya. Ya, nggak akan dapat ilmu dimanapun antum belajar. Nah, ketika antum mendapati gurunya antum ada hal-hal yang mungkin tidak cocok pada diri antum, jangan antum celah. Nanti tidak berkah ilmunya antum. Jangan antum jatuhkan kehormatannya. Ingat, menjatuhkan kehormatan para ulama itu akan menghancurkan antum sendiri penuntut ilmu. Lihat kata al-Imam Ibnu Asakir. Qala al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah. Luhumul ulama rahmatullahi alaihim masmumah. Daging para ulama tersebut adalah masmumah, beracun. Wa adatullahi fi hatki astari muntakisihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah di dalam membongkar, merobek tirai-tirai orang-orang yang merendahkan, meremehkan, menghinakan para ulama adalah sesuatu yang sudah maklumah, sesuatu yang sudah diketahui, sudah dimaklumi. Maknanya apa? Sudah kebiasaannya para ulama, sudah adatullah, sudah sunnatullah. Allah akan merobek tirai-tirai orang-orang yang suka merendahkan para ulama. Itu sesuatu yang sudah maklum, sudah biasa. Kalau ada orang yang merendahkan para ulama, mencela para ulama, ingin menjatuhkan kredibilitas para ulama, menjatuhkan kehormatan mereka, nanti dia pun akan dirobek dan dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-waqi'ata fihim bima hum minhu bara' amruhu azim. Dikarenakan merendahkan, mencela, menjatuhkan para ulama dengan perkara-perkara yang mereka berlepas diri darinya. Hal tersebut tidak ada pada para ulama, tapi antum katakan ada pada mereka. Hal tersebut tidak ada pada mereka, tapi antum sematkan pada mereka. Itu adalah perkara yang amruhu azim, perkaranya sangatlah besar. Wat tanawul li a'radihim bizzuri wal iftira murta'un wakhim. Kata Ibnu Asakir, ya, upaya untuk menggapai perendahan terhadap kehormatan mereka para ulama dengan cara kedustaan dan kepalsuan-kepalsuan, itu merupakan sesuatu yang tidak dicocoki, atau merupakan sesuatu ladang yang tidak dicocoki oleh hewan sekalipun. Wal ikhtilaq ala man ikhtarahu Allah minhum li na'shil ilmi khuluqun zamim, serta membuat kedustaan terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk membawa ilmu ini merupakan akhlak yang tercela. Berdusta, membuat kepalsuan, membuat kedustaan terhadap para ulama merupakan akhlak yang tercela. Wal iqtida bima madahallahu bihi qaulal muttabi'in minal istighfar liman sabaqahum wasfun karim, serta mengikuti atau mencontoh, ya, orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala puji, ya, dengannya dalam Al-Qur'anul Karim, berupa ucapan para pengikut para ulama, berupa memintakan istighfar untuk mereka,
untuk orang-orang terdahulu adalah sifat yang sangat mulia. Maksudnya gini, mencontoh yang tidak mencontoh apa yang sudah Allah SWT sebutkan pujian dengannya dalam Al-Quran, berupa mencontoh ucapan orang-orang yang mengikuti para sahabat setelah mereka, berupa permohonan ampun untuk orang-orang sebelum mereka. Itu merupakan sifat yang mulia. Gimana ayat Al-Quran? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jelas ya ikhwan? Wadih? Sabar ya ikhwan. Anak tekankan sekali dimanapun antum belajar, ya sabar. Antum masih mending belajar zaman sekarang. Kita dulu banyak cobaan dan ujian dalam belajar, tapi alhamdulillah anak bersyukur. Tidak satu orang pun guru anak dendam walaupun anak berbeda. Kalau bukan mereka, setelah pertolongan dari Allah, mungkin belum tentu anak duduk di atas meja ini. Ya enggak? Mungkin anak sudah jadi kerjaan tuh, ngecor semen tuh. Ya enggak? Nukang anak. Atau jualan cilok. Ya enggak? Bisa jadi seperti itu. Karena kita enggak sadar. Kurang berterima kasih dengan guru. Kalau antum modelnya seperti itu, nanti antum akan merasakan sendiri. Makanya anak bilang, kalau orang dah anak tersinggung, anak berhenti aja mondok, anak pulang kampung aja, atau anak pindah pondok lain. Antum kira dengan pindah ke pondok lain antum akan lebih baik? Ya ikhwan, antum punya temen yang baru cuma 10 orang, 20 orang. Antum aja nggak sabar, gimana kalau punya temen sepondok tuh 200 orang? Ya deh. Sekarang jawab dengan jujur. Antum pernah mondok di pondok yang banyak dulu santrinya? Ya, ada berapa? 80-an. Ibnu Isa pernah mondok di santri yang banyak? Berapa jumlahnya? 90-an. Antum perbandingan jumlah yang banyak sama jumlah yang sedikit, enak yang mana? Sedikit kan? Antum belajar lebih fokus, barang nggak terlalu hilang, ya enggak? Pernah antum ngalangi hilang barang di pondok? Karena orang banyak tuh ada saja barang antum hilang, ya enggak? Sudah orang banyak, macam-macam karakternya. Kalau sedikit, dulu justru kalau zaman anak dulu kita nyari pondoknya yang sedikit santrinya, nggak cari yang banyak. Kenapa? Karena meminimalisir masalah. Ya pada? Kalau dikit itu, ini anak kasih tahu antum dalam dakwah, Darul Hadits ini tidak banyak pengurus. Banyak tidak pengurusnya? Antum pernah nggak lihat anak ngumpulin pengurus? Kumpul pengurus, ikhwan, nggak ada kan? Pengurusnya yayasan mana kumpul? Nggak ada kan? Antum ada di sini? Ada bagian sosialnya, ada ketua yayasan, ada ini, ada nggak? Nggak banyak, ya, dikit. Apa sebabnya? Meminimalisir masalah. Banyak kepala, banyak pikiran, banyak ide, banyak masalah, ya mbak? Belajar juga nanti nggak konsentrasi. Itu juga, ya ikhwan. Karena kita butuh butuh kesabaran, butuh proses, ya nak, sedikit-sedikit dulu. Nah, kadang antum nggak sabar dalam menuntut ilmu. Baru 20 aja nggak sabar, gimana mau 200? Antum tahu orang Indonesia itu di Darul Hadits Fuse totalnya 350 orang. Udah hampir 400 sekarang ini. Antum bisa bayangkan, udah 300 orang Indonesia saja itu. Dengan karakternya beda-beda. Belum lagi ditambah orang Somali, orang Yaman, orang ini, orang itu, orang sana. Sekian orang. Antum kira malaikat semua itu? Ya enggak? Enggak.
Semua orang itu beda kepala, beda otak, beda karakter. Ya apa tidak? Nah itu tadi sudah. Belum lagi gurunya, macam-macam. Ada yang slow, ada yang ngegas, ada yang setengah-setengah, ada yang begini. Beda-beda enggak? Beda-beda. Kalau antum gunakan perasaan dalam menuntut ilmu dan antum jadikan ketersinggungan antum untuk mencela gurunya antum, mencela para ulama, atau kesalahan para ulama tersebut antum jadikan untuk mencela mereka, antum sendiri yang binasa. Sudah, antum tidak akan dapat ilmu ya tulabal ilm. Jelas? Kemudian al-ulama ar-rabbaniyun awliya Allah. Para ulama rabbani, mereka adalah wali-wali Allah. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala anil imamain al-jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi berkata tentang kedua imam yang mulia, yaitu Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam An-Nawawi, illam yakunil ulama awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Apabila para ulama itu bukan wali Allah, maka Allah berarti tidak memiliki wali. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama adalah wali Allah. Kalau bukan wali Allah, Allah tidak punya wali. Difahami? Wa tawa'adallahu man adzal awliya. Sungguh Allah telah mengancam orang-orang yang mengganggu para wali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fil haditsil qudsi, dalam hadits qudsi, innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah azza wa jalla menyatakan dalam hadits qudsi, barang siapa yang memerangi waliku, maka aku kumandangkan perperangan dengan dia. Musuhi wali Allah, Allah musuhi. Man aktsara minal waqi'ati fil ulama faqad waqa'a fi dzanbin azim. Barang siapa yang sering mencela para ulama, maka sungguh dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa man dzakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil. Barang siapa yang menyebut para ulama dengan keburukan-keburukan, menyebutkan kejelekan-kejelekan para ulama, mencela para ulama tersebut, menghinakan, apalagi mensifati dia dengan sesuatu yang mereka berlepas diri darinya, berarti orang tersebut tidak berada di atas jalan yang lurus. Wa qala Syekh Muhammad ibnu Ibrahim rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-mustahzi bi ahlil khair wa ta'a wal ilmi, ba'du ahli ilmi dzakara annahu yakunu riddatan idza kana hadza daidanuhu. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang mengejek, merendahkan ahlul khair, merendahkan ahlul ta'ah, ahlul ilmi, menurut pendapat sebagian para ulama, ini termasuk kemurtatan kalau tindakan dia ini tadi adalah daidanuhu. Apabila ini yang senantiasa didendang-dendangkan dia, ya, senantiasa dipromosikan sama dia, senantiasa diucap-ucapkannya, dikit-dikit mencela para ulama, dikit-dikit merendahkan para ulama, gitu loh. Dan yang diinginkan sama dia tadi adalah agamanya, bukan kepribadiannya. Bahaya kalau yang diinginkan adalah agamanya ulama tadi, daidanuhu tadi, maka berarti dia mencelah agama yang dibawa oleh ulama tersebut. Kesimpulannya ikhwan, para ulama kita menyebutkan orang yang mencela para ulama ahlul ilmi itu dirinci. Kalau yang diinginkan pada celaan dia tadi adalah mencela ilmu yang dia bawa, mencela agama yang dia bawa, mencela kesolehannya, maka ini kekufuran, termasuk istihza bima hamalahu minal ilm wasyariah. Namun kalau yang dicelanya karena fisiknya, dia jatuhkan fisiknya, pribadiannya, apa itu ulama itu pelit, yang satu itu
Itu ulama itu cuma bisa marah aja, begini-gini. Itu jatuh pada perbuatan dosa. Man adzal ulama bilisanihi ibtalahullahu bisu'il khatimah. Barang siapa yang mengganggu para ulama dengan lisannya, maka Allah akan timpakan ujian kepada dia berupa su'ul khatimah. Na'udzubillah ya ikhwan, na'udzubillah. Nas'alullah ta'ala as-salama fid dunya wal akhirah. Ya. Siapa yang suka mencela para ulama, maka Allah akan timpakan untuk dia su'ul khatimah. Qala Ibnu Asakir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi balahullahu azza wa jalla qabla mautihi bi mautil qalbi. Setiap orang yang melepaskan lisannya terhadap para ulama dengan cara merendahkan, mencela mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpahkan kepada dia kematian hati sebelum mati jasadnya dia. Siapa yang lisannya dikit-dikit mencela para ulama, dikit-dikit mencaci para ulama, dikit-dikit mencela gurunya, tapi gurunya habis kritikan semua gurunya, nanti Allah akan timpakan kepada dia mati hatinya sebelum jasadnya meninggal dunia. Man kana indahu mahabbatan lil hadis fi a'radin nas falyasrifha fi dzikrillah ta'ala. Maka barang siapa yang dia punya kebiasaan senang untuk ngobrol, senang untuk menceritakan aib-aib kehormatan umat manusia, maka dia palingkanlah untuk berzikir kepada Allah. Qala Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, zikrullahi dawa wa zikrun nasi da. Kata Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan berzikir kepada Allah adalah dawa, obat. Wa zikrun nasi da, sedangkan banyak nyebut nama manusia, banyak nyebut orang, itu penyakit. Antum kalau astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, itu obat untuk hati antum. Tapi kalau kerjanya antum, Ustadz Abdul Rahman itu begini, Syekh Fulan itu begini, Fulan itu begini, si Fulan begini, seluruh guru tidak ada yang antum cocoki, semuanya punya aib. Dah, berarti antum sudah mati hatinya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.